Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiadi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik Ibu pada siang hari ini. Alhamdulillah. Saya dengar Bapak akan melakukan coach kepada Bapak teman Bapak, Bapak Aman. Ya Ibu, jadi pada siang hari ini saya akan melakukan coach kepada Bapak karena kemarin Bapak sempat menyampaikan ada masalah yang ingin dipecahkan bersama-sama, sehingga nantinya saya akan melakukan coach bersama-sama dengan Bapak. Baik Pak, sebelum melakukan coach, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Mungkin kita bisa mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Oh ya Ibu ya. Baik Pak, coaching hari ini antara coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Oh, iya. Bapak ya. Apa sudah sesuai dengan alur atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coach. Nah, jangan lupa memenuhi prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama dari saya Pak, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita hari ini? Iya. Jadi untuk coaching hari ini yang ingin saya kembangkan yaitu meningkatkan kemampuan present yang pertama, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang bermakna terhadap coachee saya. Begitu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak kompetensi yang akan Bapak kembangkan secara spesifik seperti apa Pak? Ya, kompetensi yang mau saya kembangkan secara spesifik atau umum khusus yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu ada dua yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching saya nanti. Bagus sekali Pak, karena coaching ini kan kita memprioritaskan untuk mendengar Pak ya. Kemudian bertanya sesuai dengan apa yang dipermasalahkan. Baik Pak, kemudian kira-kira indikator apa yang Bapak ingin capai dalam proses coaching hari ini? Iya, yang saya ingin capai nantinya coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan menemukan langkah-langkah untuk memecahkan masalah tersebut dan mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Bagus Pak. Saya mengerti dan saya paham. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, apa harapan Bapak dari observasi hari ini? Ya. Harapan saya observasi ini nantinya dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti proses coaching yang saya lakukan ini dapat berjalan dengan baik sesuai yang saya harapkan dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh teman saya nanti. Bagus sekali Pak. Jadi saya persilakan Bapak untuk melakukan coaching dengan Bapak Alma sebagai coaching Bapak. Untuk hari ini saya mungkin akan mengamatinya apa yang Bapak laksanakan hari ini. Ya, terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya saya nantinya akan melakukan coaching kepada Bapak Ahmad. Terima kasih Bu. Saya akhiri. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Setiadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya. Apa yang bisa saya bantu Pak? Terima kasih Pak. Saya sudah beberapa hari ini mencari Bapak. Ada sesuatu yang perlu saya bicarakan dengan Bapak. Iya. Memang waktu Bapak sampaikan kemarin lewat WA, itu Iya. saya jadi berpikir juga kira-kira Bapak ada masalah apa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ketemu, nantinya kita bisa bahas apa yang Bapak alami selama mengajar di sekolah. Iya. Ini rencana pertemuan saya ini. Gini Pak, ada sesuatu yang mengajar di hati saya selama ini Pak, beberapa hari ini Pak. Kira-kira apa itu Pak yang sehingga Bapak kayak tidak nyaman saya lihat dalam Iya. pertemuan? Yang saya kurang nyaman. Ada masalahnya, ada satu siswa yang
itu menurut saya itu pintar, rajin dengan saya ya, selama ini, kemudian kurang absen malah tidak ada, aktif terus, datangnya tepat waktu, malah sebelum saya masuk dia sudah ada dalam kelas. Tapi kok dalam sudah 3 kali pertemuan ini si anak ini lambat terus Pak. Oh, lambat datang ya? Lambat datang. Iya itu Pak. Ya, kita sebagai guru sudah pasti kita menghadapi anak-anak ya. Biasa ada anak yang pandai, ada yang sedang, ada juga yang pandai, pasti ada masalah yang dihadapi seperti itu. Pasti nantinya ada hal-hal yang ingin kita ketahui juga. Jadi rencana apa yang Bapak lakukan untuk mengetahui tadi anak-anak tadi yang memiliki yang sering lambat datang berapa minggu terakhir ini? Iya, itulah Pak. Rencana saya Pak, saya mau coba memanggil anak tersebut untuk menanyakan mengapa dia dalam beberapa kali pertemuan ini dia sudah sering lambat. Dia rencana panggil dulu, mengklarifikasi anaknya, menanyakan apa yang membuat dia terjadi lambat. Dia lambat datang Pak. Oh ya, Bapak sudah akan memanggil ya, ada yang Bapak akan terapkan nanti ya, akan buat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anak ini Pak ya. Ya, saya coba untuk menggali, menanyakan apa masalahnya Pak. Oh iya. Dari tadi yang Bapak yang sudah akan buat tadi, dari skala 1 sampai 10, kira-kira untuk mencapai itu berapa Pak skala sekarang? Saya targetkan itu misalnya skala 7. Oh ya, 7 ya. Ya. Kemudian apa alasan Bapak sampai berani mengambil skala 7 dari 1 sampai 10? Saya mengambil skala 7 karena dengan kemampuan saya untuk menggali permasalahan dan komunikasi saya dengan anaknya, semoga bisa menemukan penyelesaian dan anaknya bisa kembali. Itu yang saya harapkan, bisa kembali seperti biasa. Kemampuan saya karena selama ini saya sudah ikut di kelas CBP yang mana ada ilmu, ada teori-teori, trik-trik di sana yang diajarkan sehingga saya bisa terapkan. Oh ya, bagus sekali Pak ya, karena dengan mengikuti itu CKB yang tidak kita dapatkan di lingkungan atau di sekolah, Iya. itu banyak Iya. ilmu-ilmu yang Iya. bisa nantinya kita Iya. terapkan ke anak-anak ya. Ya, kemudian apa saja kekuatan yang sudah dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Oh iya tadinya kekuatan saya, kemampuan saya itu tadi bahwa saya sudah ikut di kelas CGP, kemudian saya usahakan berkomunikasi yang baik, kemudian dengan kemampuan saya dan komunikasi saya dan kekuatan lagi selanjutnya anaknya bisa, saya harapkan bisa berinisiatif atau bisa berkontribusi dengan baik ya, untuk bisa menyelesaikan masalah. Berarti Bapak sudah ada langkah-langkah atau cara nanti untuk menyelesaikannya ya, Iya. sesuai karena Bapak sudah mendapatkan ilmu tadi Iya. dari mengikuti CKB tersebut ya. Iya. Jadi dalam menyelesaikan nanti itu kira-kira apa saja hambatan yang mungkin yang dapat menghalangi atau menghambat untuk tujuan Bapak dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi tadi? Ya, untuk hal-hal yang bisa menghalangi atau menghambat itu bisa jadi ada ya. Tapi saya usahakan untuk meminimalkan hambatan itu dengan yang sebaik-baiknya untuk tidak terlalu banyak berkurang. Oh iya, berarti Bapak di situ harus melakukan semaksimal mungkin Iya. biar nantinya anak ini dapat menyelesaikan apa yang dihadapi tadi. Ya. Terima kasih, bagus sekali itu Pak. Selanjutnya apakah ada skala prioritas untuk mencapai tujuan yang akan Bapak lakukan tadi? Ya mungkin saya utamakan nanti anaknya bisa kembali seperti biasa dulu, bisa mengikuti pembelajaran dengan sedia kala dan tidak lagi lambat-lambat. Ya, saya utamakan prioritasan untuk itu dulu. Ya, bagus itu Pak. Kemudian apa strategi yang akan Bapak gunakan untuk mencapai tujuan ya sesuai yang Bapak sudah rencanakan? Iya, mungkin strategi awalnya anaknya saya panggil,
kemudian saya klarifikasi masalahnya apa ya dengan setidaknya, dan bisa jadi tidak menutup kemungkinan saya bisa kerjasama dengan guru BK-nya untuk dalam artian guru BK-nya, wali kelasnya untuk memantau setelah saya menyelesaikan masalahnya, BK-nya dan wali kelasnya ikut berkoordinasi untuk memantau perkembangan anak ini tadi, gitu Pak. Oh ya Pak, berarti Bapak akan melibatkan ya di sini berkolaborasi antara guru kelas, Bapak sebagai guru mata pelajaran dan guru BK-nya. Ayo Iya, bagus Pak. sekali itu Pak. Itu merupakan hal yang harus kita lakukan ke depan. Kemudian kira-kira jangka waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut Pak, apakah dia menggunakan jangka panjang, jangka pendek atau menengah, atau secepat mungkin kira-kira? Ya, saya usahakan secepatnya. Oh, iya. Mungkin 1-2 hari ini saya akan selesaikan, saya akan panggil anaknya untuk menyelesaikan permasalahannya apa yang dihadapi. Oh ya berarti secepatnya ini Secepatnya, ya, Pak. jadi ya tidak berlarut-larut nantinya Iya. ya. Oh ya bagus sekali itu Pak. Selanjutnya apa sudah ada gambaran ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan yang Bapak akan buat? Ya, saya sudah bisa membayangkan, bisa menggambarkan tujuan dari pertemuan kita kali ini, yaitu agar anak tersebut bisa kembali seperti biasa dan rajin, bisa belajar seperti biasa tanpa ada gangguan, ada masalah. Nah, kemudian anaknya seandainya ada masalah bisa berkomunikasi langsung dengan guru mata pelajaran, guru wali kelasnya, dengan guru BK-nya. Oh ya, bagus sekali Pak ya. Berarti di sini sudah mulai akan terjalin nanti hubungan yang baik antara guru dan siswa. Ya selanjutnya Pak, apa ada komitmen yang akan Bapak buat untuk rencana aksi selanjutnya? Ya, untuk komitmen tetap saya membuat kita sama-sama dengan anaknya untuk membuat komitmen kesepakatan agar tidak terulang lagi hal-hal seperti itu, ya, dan tetap memberikan perhatian kepada anak. Dari tadi Bapak sudah akan mengungkapkan komunikasi yang bagus. Kemudian apakah di sini nantinya Bapak berani bertanggung jawab atas komitmen yang Bapak buat? Saya berani bertanggung jawab tentang komitmen yang kami sudah sepakati. Oh iya, bagus sekali Pak. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa tadi Bapak menghadapi siswa yang rajin, tapi beberapa hari ada masalah, kenapa Iya. lambat datang, dan Bapak sudah bisa menyelesaikan, mencari jalan keluarnya. Cukup bagus sekali Pak ya. Terima kasih banyak di sini. Bapak bisa mengatasi atau mencari jalan keluar atas materi atau masalah yang Bapak hadapi sendiri. Iya, iya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadinya nanti dengan pertemuan ya, bagaimana perasaan Bapak dengan pertemuan kita pada hari ini? Sebelum Ya, saya berakhir. saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya, menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi selama ini. Untuk kali ini saya sudah merasa berkurang malah masa saya merasa lega, senang bisa bertemu dengan Bapak dan bisa membagi permasalahan, dan Bapak bisa memberikan jalan keluar dengan baik. Ya, terima kasih Pak. Itulah gunanya kita saling bertukar pikiran, kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi secara bersama-sama. Ya, terima kasih banyak Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Setiadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Terima kasih Bapak sudah menyediakan waktu untuk berbicara, untuk kita berbicara. Nah, di sini saya ingin membahas tentang hasil observasi dari coaching Bapak yang kemarin, Pak. Oh ya Ibu Menurut ya. Bapak, bagaimana yang menilai performa dalam kompetensi di dalam coaching yang Bapak sudah lakukan bersama Pak Anu? Iya. Menurut saya di sini saya sudah melakukan dengan baik dengan kompetensi yang saya terapkan kemarin. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak apa yang Pak Setiadi rasakan hingga merasa seperti itu? Ya karena di sini saya sudah merasa menerapkan melakukan coaching kemarin sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya mampu mendengarkan aktif dan mengajukan
pertanyaan yang berbobot kepada Pak Arman. Baik, terima kasih Pak. Jadi dari kegiatan atau apa namanya jalannya coaching yang sudah Bapak lakukan, bolehkah saya berbagi hasil dari pengamatan yang sudah saya lakukan? Ya boleh Bu, saya persilahkan. Oke, dan jadi dari sini saya bisa melihat Bapak yang telah melakukan dan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik Pak, sesuai dengan standar yang kita rujuk dari alur kita. Nah, jadi terus selanjutnya bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Iya, saya mendengarkan tadi jawabannya Ibu, saya sangat senang. Terima kasih atas umpan balik yang sudah Ibu berikan tadi. Baik Pak. Namun demikian saya juga melihat aspek yang masih harus ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi yang saya perhatikan waktu Bapak melakukan coaching tadi itu sebetulnya ada sudah sesuai dengan standar Pak ya. Jadi menurut pandangan Bapak dari coaching yang tadi sudah Bapak laksanakan, standar yang bagaimana yang sudah bisa Bapak capai? Ya, saya mengerti Bu, saya akan berusaha untuk lebih baik dan meningkatkan lagi sesuai standar yang tadi sudah saya sampaikan dan saya lakukan kepada Pak Arman selama coaching. Bagus sekali Pak. Jadi dari diskusi kita mungkin langkah-langkah konkret yang bisa Pak Setiadi ambil untuk meningkatkan performa di coaching yang sudah Bapak lakukan seperti apa? Ya, di sini nantinya saya akan masih tetap belajar, kemudian saya harus banyak berlatih secara nyata, kemudian meningkatkan performa saya dalam melakukan coaching. Bagus sekali, itu adalah langkah Bapak yang baik ya Pak ya. Jadi menurut catatan dari hasil observasi saya dalam supervisi akademik ini yang sudah Bapak lakukan bersama Pak Arman tadi sudah bagus, banyak hal yang bisa Bapak temukan, bisa banyak hal yang bisa Pak Arman juga bisa sampaikan seperti itu Pak ya. Jadi terakhir mungkin Bapak dari proses coaching ini apa yang Bapak peroleh dari kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan dengan Pak Arman tadi? Ya, selama kegiatan coaching saya dengan Pak Arman, saya lebih memahami area mana yang perlu saya kembangkan. Kemudian saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada saya, sehingga proses coaching saya dengan Pak Arman dapat berjalan dengan baik. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan untuk kegiatan ini dan memberikan kepercayaan saya sebagai observator. Nanti saya mencoba untuk memberikan penilaian yang lebih baik untuk Bapak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.